Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai apa itu materi dan perubahannya. Sebenarnya ini pelajaran IPA, tapi di dalamnya ada pelajaran fisika dan kimianya ya. Jadi pelajaran IPA kali ini adalah berkaitan dengan ilmu kimia. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan pemisahan atau pemurnian campuran seperti yang telah Bapak sampaikan pada materi sebelumnya. Nah, ada beberapa cara untuk memisahkan atau memurnikan campuran, yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Kemudian pengkristalan atau kristalisasi dan penyubliman atau sublimasi. Kemudian yang keempat kromatografi dan yang terakhir penyulingan atau distilasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi? Selanjutnya akan kita bahas satu persatu beserta contohnya untuk masing-masing. Nah, tahukah kalian bagaimana air mineral yang setiap hari kita minum dikatakan aman untuk dikonsumsi, padahal zat-zat yang ada di alam umumnya masih tercampur dengan zat-zat lainnya. Untuk itulah diperlukan pengolahan air yang bertujuan untuk menghasilkan air yang memenuhi standar kesehatan. Pengolahan air yang dilakukan ini harus terlebih dahulu melalui sebuah metode yang dipanggil metode pemisahan, yang disebut metode pemisahan campuran. Kita tahu bahwa campuran sendiri memiliki sifat fisika seperti ukuran partikel, berat molekul, dan titik didih. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan sifat fisiknya, yaitu seperti yang telah Bapak sebutkan sebelumnya. Ya, ada 5 cara. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Nah, penyaringan atau filtrasi ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan cairan atau padatan yang larut dalam cairan dengan melewatkan pada saringan berpori. Umumnya campuran disaring menggunakan kertas saring yang ditaruh di corong gelas. Padatan dengan ukuran partikel besar yang tidak larut akan tertinggal di kertas saring, sedangkan cairan yang ukuran partikel lebih kecil dari pori-pori kertas saring akan melewati kertas saring. Padatan yang tertinggal di kertas saring disebut residu, dan cairan yang dapat melewati kertas saring disebut filtrate. Contohnya memisahkan air teh dari batang dan daun teh dengan menggunakan penyaring teh. Nah, jadi itu ya, filtrasi atau penyaringan itu biasanya seperti ini modelnya. Ya, ini ada corong ya. Ada corong di sini, terus ini ada penampungnya. Ini corongnya. Nah, misalnya kita mau memisahkan teh ya, misalnya daun-daun teh dengan air tehnya, kita berikan kertas saring ada di sini. Ini kertas saring tentunya memiliki pori yang sangat kecil sehingga nanti benda dengan ukuran lebih besar akan tertinggal di kertas saring ini. Nah, dan kita akan mendapatkan cairan yang kita inginkan, misalnya gitu ya. Dan kita curah ke sini airnya. Nah, jadi yang tersisa atau residunya berupa batang dan daun teh ada di atas sini, sedangkan air teh yang sudah murni, air teh ini akan kita peroleh di sini. Itu disebut sebagai metode filtrasi atau penyaringan. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian cari contoh yang lainnya. Selain misalnya memisahkan teh dari daun-daunnya tadi, contohnya lagi yang lain apa misalnya ya? Nah, contoh lain mungkin bisa air dengan campuran pasir. Ya, air yang banyak mengandung pasir. Nah, mungkin kalau kita mau memisahkan, tinggal kita curahkan di sini, dikasih kertas saring di sini dengan ukuran tertentu, maka yang akan lewat atau yang akan masuk ke dalam penampungan ini adalah tinggal air, sedangkan pasirnya akan tertinggal di saringan ya, atau residunya seperti itu. Ini adalah metode filtrasi. Kemudian
Untuk yang kedua adalah pengkristalan atau kristalisasi ya. Kristalisasi ini adalah cara memisahkan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan menguapkan pelarutnya. Contohnya membuat garam dapur dari air laut. Nah, jadi kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat yang terlarut dalam larutan dengan menguapkan pelarutnya ya. Kita tahu bahwa air garam ya, air garam itu adalah campuran antara zat padat yaitu berupa garam dengan air. Tetapi zat padatnya sudah terlarut. Bagaimana cara memisahkan antara garam dengan air tersebut? Maka kita tinggal memberikan panas ya, dari sinar matahari misalnya ya. Kita berikan ke misalnya tambak garam gitu ya. Di sini ada air plus garam atau disebut air garam atau campuran atau larutan garam ya. Nah, ketika dipanaskan, diberikan kalor ya atau panas, maka nanti airnya akan menguap terlebih dahulu ya. Airnya akan menguap. Air menguap ya. Menguap, sedangkan garamnya karena pelarutnya sudah menguap maka tersisa garamnya. Garamnya akan mengkristal ya, mengkristal atau memadat ya. Jadi yang tersisa adalah tinggal garamnya. Yang kita inginkan adalah memang garamnya. Jadi airnya nanti menguap, pelarutnya menguap, yang terlarut atau garamnya akan mengkristal atau menjadi padatan. Nah, ini contoh metode pemisahan campuran dengan cara kristalisasi ya. Kemudian yang ketiga adalah penyubliman atau sublimasi. Metode pemisahan campuran yang satu ini adalah sublimasi, ini adalah cara memisahkan campuran antara zat padat dan zat padat yang mudah menyublim ya. Kalau yang ini tadi adalah zat padat dengan zat cair, kalau kristalisasi. Kalau yang penyubliman ini adalah pemisahan antara dua zat padat ya. Dua zat padat, tapi salah satu dari zat padat tersebut ada yang mudah menyublim. Nah, seperti itu. Contohnya adalah memisahkan kapur barus yang bercampur dengan pasir. Misalnya di sini ada kapur barus, tapi di dalamnya ini ada bintik-bintik pasir. Jadi ini ada pasir di dalam kapur barus ya. Nah, di sini ada kapur barus ya. Kapur barus. Nah, jadi bagaimana cara memisahkan antara pasir dengan kapur barus yang bersatu di dalam satu kesatuan ini? Maka kita bisa menggunakan cara penyubliman ya. Dengan cara apa? Dipanaskan ya, kemudian uap dari kapur barus ini, karena kapur barus itu ketika dipanaskan atau mendapat suhu yang tinggi, dia akan menguap. Jadi zat padat langsung menjadi uap, kapur barusnya akan menguap. Uapnya nanti kita tabung kemudian didinginkan lagi. Jadi ini ya, uapnya nanti akan kita tampung dan didinginkan lagi sehingga dia akan menjadi padatan kembali ya, akan menjadi padatan kapur barus yang murni. Padatan kapur ya, kapur barus. Nah, yang tersisa di sini adalah tinggal pasirnya nanti ya. Ketika kapur barus sudah kita panaskan, kemudian uap dari kapur barus nanti akan berpindah ke tabung satunya ya. Terus di tabung satunya ini kita dinginkan sehingga nanti uap dari kapur barus akan menjadi padatan kembali. Yang tersisa di sini adalah pasir. Nah, itu yang disebut sebagai penyubliman atau sublimasi ya. Jadi memisahkan atau memurnikan dua padatan yang berbeda titik uapnya. Jadi ada zat padat yang mudah menguap, satu lagi tidak mudah menguap seperti contohnya pasir. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu sebuah kapur barus yang murni ya. Kemudian yang keempat adalah kromatografi ya. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam satu medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponen zat akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, kalau kromatografi ini ya, kromatografi ini biasanya dia tergantung daya serapnya ya, memisahkan dua campuran ya.
campuran antara dua benda, nah, biasanya zat cair ya, yang memiliki daya serapnya yang berbeda. Ya, misalnya kita akan memisahkan di sini ada minyak misalnya dengan air ya, minyak, air. Nah, ini ya. Bisa kita tempelkan kertas kromatografi di sini karena titik serap antara air dan minyak itu berbeda. Nah, mana yang lebih mudah menyerap? Nah, nanti yang lama penyerapannya dia akan tertinggal ya. Jadi itu cara memisahkan dua larutan atau ya yang memiliki daya serap yang berbeda. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah penyulingan atau distilasi ya, penyulingan atau distilasi. Nah, apa sih distilasi atau penyulingan? Adalah proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair ya. Zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya ya, perbedaan titik didihnya. Contohnya adalah proses penyulingan misalnya alkohol ya. Alkohol dari misalnya air tapai atau air nira misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan proses penyulingan ini yaitu dengan memanaskan. Misalnya di sini ada larutan air plus alkohol. Ya, alkohol. Nah, karena air dan alkohol ini bisa tercampur menjadi satu ya. Jadi sulit nanti kita bedakan mana air mana alkohol. Nah, ketika kita ingin memisahkan air dan alkohol ini, kita bisa melakukan penyulingan dengan cara masukkan ke dalam sebuah wadah tertutup, kemudian kita beri celah atau dihubungkan dengan selang seperti ini dan dipanaskan di sini ya, dipanaskan. Karena air dan alkohol ini memiliki titik didih yang berbeda. Ketika dipanaskan, maka alkohol akan menguap terlebih dahulu. Nah, setelah itu uapnya kita tampung ke dalam sebuah tabung yang lain ya, dengan cara mendinginkan ya, didinginkan ya, nanti akan menetes ke sini, ke bagian ini ya, karena dia akan menguap terlebih dahulu, kemudian didinginkan, nanti dia akan ke sini menjadi cairan alkohol. Nah, yang tersisa nanti adalah di sini, yang tersisa adalah air ya, zat yang tersisa air, dan zat yang kita peroleh setelah hasil penguapan adalah alkohol ya, alkohol. Nah, tetapi apakah sini alkoholnya udah 100% murni? Nah, tidak, biasanya masih ada kandungan air, karena air pun ketika kita panaskan akan ikut menguap. Tapi kebanyakan yang menguap terlebih dahulu adalah alkoholnya. Maka sudah kita bisa dipastikan di sini adalah persentase alkohol lebih besar daripada persentase air. Sedangkan yang tersisa di sini biasanya hanya air, karena alkohol akan menguap terlebih dahulu. Nah, saya rasa itu ya, ada 5 cara pemisahan atau pemurnian campuran, yaitu penyaringan atau filtrasi, pengkristalan atau kristalisasi, penyubliman atau sublimasi, kemudian kromatografi, dan penyulingan atau distilasi. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lainnya ya, bisa cari di referensi di Google atau di internet. Kemudian nanti kalian catat di buku catatan kalian, diringkas supaya menambah wawasan pengetahuan kalian. Jangan lupa sebagai aktivitas kalian ketika mengikuti pelajaran, kalian tulis nama spasi kelas di kolom komentar ya. Jadi Bapak bisa melihat aktivitas belajar kalian pada pelajaran IPA kali ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.